Lanjut, slide aja. Jadi begini, nanti videonya kita putar, masih dicari semuanya. Debris yang berasal dari posterior ini, kita posisikan pasien seperti ini. Oh, ternyata pasiennya mengalami nistagmus setelah kita diksalpek kanan. Noleh, kemudian kita noleh kanan, kita gantungkan, ternyata nistagmus ini. Nah, ini kita harus betulkan ini. Posisi debris ada di sini. Kemudian kita balikkan dia ke posisi kontralateral. Kepala kita tolekkan di kontralateral. Harapannya debris ini akan kembali ke sini. Dia berjalan ke sini. Ini seperti main anak-anak labirin itu. Nah, memposisikan debris biar berjalan ke sini. Ini debris ada di sini. Kemudian pasien setelah 30 detik kita tunggu sampai nistagmus hilang, pasien oke, sudah tidak ada vertigo. Oke, lanjut badannya yang miring. Badannya miring ke kiri. Badan miring ke kiri, kepala sudah posisi menunduk. Kepala menunduk dengan posisi menggantung. Ini menggantung. Jadi kepala menunduk dan menggantung. Ini dia jalan lagi. Kalau posisi dia kepala sudah nunduk, dia jalan dari sini kembali ke sini. Harapannya ini sudah masuk ke utriculus. Ini masuk straight. Jadi dari sini kita putar kepalanya sampai di sini. Gitu ya. Kira-kira bisa membayangkan. Sulit. Ya. Dicoba. Ada yang pasien vertigo? Enggak, sekalian terapi. Beberapa pasien saya terapi sekali begini. Iya. Hasilnya baik. Kita terapi seperti ini, hasilnya baik. Ini dicepatkan aja di tengah-tengahnya. These antibody laid back such that the head is extended above the EP by trying to get the Epley maneuver is performed to treat this posterior canal APPD dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain has occurred even though none has happened. Gimana caranya kita The Epley kembalikan maneuver is performed to treat this posterior canal APPD by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that Nanti kita pertahankan ini sekitar 30 detik. Masing-masing gerakan 30 detik, 30 detik. After 30 to 60 seconds, the head is turned 90 degrees to the opposite side and kalau sudah hilang, baru kita tolekkan ke kontralateral sebelahnya. another 90 degrees accomplished by Ya, having harapannya tadi to their side. dia sudah bergerak. Another 30 to 60 seconds. Nah, At kemudian this point, the head should be turned 45 dia degrees. toleh miring ke kiri, toleh ke bawah. Following this maneuver, another individual
individual and Setelah make itu position change. baru dia kembali The duduk. maneuver is then completed by having the patients. So what's Ini going on with posisi these ini position changes? kita lihat ini. Essentially, the head is moved in Dia such a way to kalir aja. manipulate the crystal to fall towards the canal Nanti opening. With each position begitu change, it kita takes toleh ke about sana, 30 dia to 60 ke sini. seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made Ya. before the crystal has a chance to settle, the Kalau ke crystal sana may dia go ke back sini. the wrong way and the maneuver will fail. Caranya This also di sini. means that the head Badan positions are miring. angled correctly, or else the crystal will not settle to the correct position in the canal, and the maneuver will fail. Supaya bisa kembali. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum, and the maneuver Ini will udah also kembali. fail. Once the crystal falls out of the Posisi canal, ini the dizziness should dipertahankan result selama due to 12 jam. BPPV. Jadi pasien nggak boleh dangak. Kalau dangak jatuh lagi dia depresinya. Kembali lagi ke kanan, kita posisi lagi. Jadi dipertahankan, tidak boleh. Sebetulnya nggak boleh, bukan nggak boleh. Yang penting nggak dangak. Posisinya tetap lurus begini. Itu harus dipertahankan. Oke, lanjut. Gampang. Misalnya di video itu mau dilakukan, oke, yuk saya sudah analis reproduksi yang telah oke. Kalau rolling barbecue manuver ini untuk analis yang disebutkan secara halus. Sama sebenarnya prinsipnya sama. Bagaimana kita mengembalikan dosis itu ke utritus. Ini cuman kalau untuk analis semicircularis lateralis dan jarang kasusnya karena paling sering itu di posterior. Dia karena gampang untuk depresi. Kalau lateralis ini jarang sekali. Selanjutnya pasien di KIE untuk Pak, Bu, nanti di rumah latihan ya. Latihan itu kan break ya kok. Kan keren. Padahal latihannya cuma suruh tidur, miring, tidur, berdiri. Miring, tidur, berdiri lagi. Miring, tidur. Kayak gini untuk membiasakan supaya andai kata dia terstimulus vertigo, dia tidak berat. Jadi ini untuk adaptasi. Latihan ini untuk adaptasi. Tidak mungkin terus wah vertigo lagi enggak, ya pasti ada. Tapi dengan kita latihan begini, episode vertigonya menurun dan serangan itu tidak berat. Oke, tes masih menunggu ya. Ya. Mohon izin dokter, 7,5 menit lagi testingnya mau mulai. Testing, benda asing dilarang muncul. Ya, kompetensi dokter umum. Benda asing di hidung. Oke, mani-mani kapas hewan. Gejalanya sama, nyeri, hidung tersumbat, hidung berbau, sekret hidung kental. Ini pasti satu sisi berbau hidung kental langsung lebar benda asing hidung. Oke, gambar ekstraksi dengan hidung menggunakan spekulum dan pengait. Posisikan pengait berada di belakang benda asing baru dikait. Jangan ada di depan kait. Ada pengait di puskesmas. Kalau pengait masalah, anjak lah. Ya, posisikan pengait di belakang benda asing baru diekstraksi keluar. Jangan di atas baru ditutup. Tidak boleh mendorong ke atas paru. Di belakang turunnya menolakan. Kalau menolakan tertelan itu masuk saluran ternak. Kalau masuk saluran nafas tersedak. Nah ini kegawatan jadi. Kalau tersedak bahaya masuk saluran respirasi. Oke, sudah clear? Bisa nggak boleh dulu. Tapi saksi paling banyak penyebabnya lokal
Dari sudah pokoknya jawabannya berupa 3 trauma edukasi, benda asing, penyebab sistemik, paling sering hipertensi, IHF, hormonal kelahiran. Tapi jarang kelainan kongenital mungkin ada aneurisma. Sumber perdarahan paling sering di anterior, di depan, sama di belakang. Kalau di depan gampang, tinggal kita pencet hidung. Kalau di depan plexus coba mudah, pencet hidung 10 menit, lepas 5 menit, pencet lagi 10 menit, lepas 5 menit, sesuai dengan reading time. Ya dok, dokter disuruh untuk reading time. Ya, gampang, pencet hidung. Postik jarang ada di puskesmas maupun di sini. Kita tampon anterior, ini harus bisa. Tampon posterior pun harus bisa dan dibaca. Kemudian bisa irigasi arteri atau emboli nanti kita konsultasi dokter radiologi intervensi dan sebagainya. Tampon anterior, ini dokter jadi sudah pintar-pintar. Tampon anterior kita bisa pakai tampon kita vaselin yang diberi vaselin panjang itu roll tampon, kemudian kita pasang dari bawah, kita angkat ke atas sampai penuh. Kalau ini evaluasi setelah penuh, evaluasi dari orofaring masih ada, bongkar, tampon belok, begitu ya. Jadi tampon anterior, tampon belok pakai kateter masuk, kita ikat dengan tampon, tampon beloknya diikat, kita tarik, masukkan pakai tangan. Kita di pengajian. Bisa jadi pasti sering. Ayo semangat, pasti cepat. Ini yang paling sering juga nih, benda asing faring. Pokoknya amfiu kelihatan sikat, amfiu kelihatan sikat. Ambil aja. Itu. Duri ikan. Di puskesmas ada kaca laring. Kaca laring. Kalau enggak, ya. Ada Mbak Flora. Nali Mbak Flora tuh. Iya. Pokoknya paling saya asisten hati paling sulit. Pokoknya ini sebat. Ya, kelihatan ada. Biasanya korpal duri itu adanya di tonsil bagian posterior karena periode menelan itu tidak lewat tengah tapi lewat pinggir. Kita menelan makanan itu tidak dari tengah masuk gini tapi dari sebelah sini. Artinya kita harus cari dari mana makanan itu lewat. Masuk itu pasti lewat tonsil. Setelah tonsil orofaring ini mika vokalis pasti lewat di perivokalis di sini. Artinya kalau mau melihat, oh di atas nggak ada, di faring nggak ada, pakai kaca laring, kita masukkan laring, hasilnya kita pegang lidahnya, kita lihat, oh ada di situ. Pokoknya kelihatan ambil. Mungkin gejalanya nyeri, rasa tertusuk, ini jelas, rasa tertusuk, kadang-kadang hanya sisa. Mungkin sisa hanya nyeri saja. Ekstraksi atau lidah lunak kalau perlu dengan kaca laring. Oke. Ini rujukan dari sarung ini dan kelihatan. Tertusuk jarum pentul. Jarum pentul tidak boleh digigit. Masuk tersambung langsung. Dan itu, oke, benda asing tenggorok tidak boleh dirujuk. Sumbatan jalan nafas yang terakhir ini bisa karena benda asing infeksi trauma laring, gejalanya pasti sesak,
stridor. Pernah dengar? Kalau sudah segitu berarti sumbatan jalan nafas. Suara serak. Ya, suara serak. Batuk, drowning. Kita evaluasi langsung. Orang dengan datang sesak, ada retraksi suprasternal. Wah, ini kriteria Jackson ini masuk. Jackson 1, suprasternal, konsul. Hati-hati. Ya, boleh. Yang penting tapi kita tahu bagaimana menangani kegawatannya. Kriteria Jackson 1, 2, 3, 4. Banyak retraksi suprasternal, Jackson 1. Kalau 2 sudah ada suprasternal epigastrial. Orang sudah mulai gelisah. Ini retraksi suprasternal clavicula intercostal epigastrial. Retraksi 4 itu sudah ada penurunan kesadaran. Ini karena bisa terapinya sesuai penyebab. Kalau benda asing, ekstraksi, Heimlich manuver, ini bisa via CLS sering diajarkan, hampir sama gerakannya. Obstruksi infeksi bisa karena abses submandibular, Ludwig angina, terapi tetap medikamentosa antibiotik, operasi untuk membebaskan jalan nafas tracheostomi. Nih trauma laring, pasti kejuran. Obstruksi jalan nafas karena trauma laring. Ini biasanya gejalanya sesak. Kita ada riwayat trauma, ya. Kemudian ada stridor. Diingat memang stridor suaranya pasti gitu. Inspirasi seperti ngorok, inspirasi. Gitu. Nyeri area leher dan sulit bernapas. Mengancam jiwa bila sumbatan jalan nafas komplikasi kerusakan pita suara permanen. Ini karena mukosa bengkak menyebabkan sumbatan jalan nafas. Terapinya bisa observasi, konservatif, operasi. Gejala 1 trauma laring, ini gejala minimal, saluran nafasnya minimal, ada tanda-tanda hematom, laserasi sedikit, tidak ada fraktur. Terapinya cukup observasi. Kemudian kelompok 2 sudah ada gangguan RB, edem, hematom, gangguan mukosa, bisa dilakukan laminectomy, tracheostomi. Kemudian kalau kelompok 3 juga RB sudah terganggu, cuman lebih masif, ada tulang rawan yang terbuka. Tata laksana tetap operasi. Kalau yang keempat, aliran udara membayar, juga ada zaman RW, edem masif, ada paparan tulang, terapinya sama tracheostomi. Kalau ini akhirnya kesimpulannya trauma yang tipe trauma laring. Trauma laring yang kelompok berapa tadi? Ternyata dia trauma pada sikapnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Risa. Jadi seperti yang kita ungkapkan, ternyata begitu banyak kasus emergensi yang ada, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti sudah disimpan. Saya baru tahu Dr. Risa ini bisa dagang, sehari-hari itu senang dan senang nyata, gitu ya. Nah, jadi gitu aja gitu, ternyata slide-nya bisa dagang. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari pembicara ketiga, yaitu tata laksana update terkini pada luka bakar. Jadi saya persilakan kepada Dr. Sarudi, spesialis bedah, yang mana CV beliau adalah ternyata beliau itu memang warga asli dari Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur. Tapi sekolahnya keluyuran di mana-mana, Surabaya, Jember, Lumajang, gitu ya. Dan beliau sementara sebagai saat ini di Kabupaten Probolinggo sebagai kepala IPS di RSUD Wali Jati Kerasan dan di Rumah Sakit Jati Maito, dan juga merupakan anggota LKNU dari Kota Kerasan dan konsultan dari Rumah Kita. Jadi mungkin masih ada yang request kita berbentuk selanjutnya, mungkin bisa request ke beliau ya. Oke, saya persilakan Pak Dr. Sarudi untuk menyampaikan materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tadi masalah KDRT ya, mesti kejuaraan
Kalau ini masalah tentang luka bakar, ya. Kalau masalah luka bakar, kita itu pasti akan bicara masalah api, ya. Api itu tidak ada yang mau kena luka bakar, itu tidak ada yang mau, ya. Kecuali satu, ya. Api asmara, ya. Ini untuk manajemen luka bakar yang sengaja, ya. Untuk pengertiannya, luka bakar itu adalah kerusakan kulit atau jaringan tubuh lainnya yang disebabkan oleh panas, ya. Dari panas ini macam-macam penyebabnya. Bisa karena cairan, bisa karena api, ya, termasuk LPG juga. Bisa juga karena listrik, kemudian zat kimia, asam basa, obat-obat kosmetik, kemudian radiasi dari matahari. Kalau saya biasanya, nah ini biasanya, luka bakar kena listrik, ya. Biasanya handscoon-nya ternyata bocor, habis itu operasi ternyata nyetrum, tes gitu, ya. Ya lumayan, tapi kecil Mas, ya. Lanjut. Nah, penyebabnya ternyata untuk dewasa dengan anak beda. Paling banyak kalau dewasa api, kalau pada anak-anak air panas. Jadi dimohon kalau punya bayi ya lebih baik disarankan jauhi dari air panas. Paling banyak kejadian air panas. Lanjut. Nah, patofisiologinya. Bila luka bakar tadi terkena pada saluran nafas, ya resikonya adalah saluran nafas tertutup, edem, bronkokonstriksi. Ini resiko terhadap gagal nafas. Kemudian berikutnya bisa juga terjadi pada luka bakar tadi terjadi gangguan pada interleukin tadi, ya, pada radikal-radikal bebas menyebabkan sistem imunnya turun, disfungsi imun, kemudian terjadi sepsis, terjadi multi organ dysfunction (MODS). Dari MODS nanti ini akan berpengaruh bisa terjadi pada kardiovaskulernya, kemudian kapilari filtranya, kemudian dari vasokonstriksi dari area perifer. Kemudian dari paru-paru dan jantung berpengaruh dua-duanya. Kemudian dari secara umum nanti pengaruh pada imunologi. Jadi tidak kerusakan pada luka bakar pada kulit tidak hanya kulitnya saja, tapi bila luka bakarnya berat berpengaruh pada keseluruhannya. Lanjut. Untuk diagnosisnya kita harus mengetahui dari derajat kedalaman dari luka bakarnya, luasnya berapa, dan adakah cedera atau penyakit yang menyertainya. Kalau kedalamannya kita harus tahu dari tingginya panasnya, kemudian penyebabnya dari luka bakar tadi, dan lama kontaknya. Lanjut. Ini untuk derajat kedalaman luka bakar. Ini kurang fokus kayaknya. Biasanya kita kan lihat superficial, ya, kemudian mid, kemudian deep, itu aja. Tapi yang terbaru itu kita membagi lagi jadi 5. Epidermal, superficial dermal, mid dermal, deep dermal, dan full thickness. Dari sini kita akan tahu, ya, kalau misalkan epidermal gini biasanya cuma merah-merah aja biasanya. Kemudian kalau superficial ini intinya gini, kalau selama folikel rambutnya ini masih utuh, folikel rambutnya masih utuh, biasanya masih bisa tumbuh. Tapi misalkan kayak epidermal dan full thickness ini, di mana folikel rambutnya sudah rusak, ini biasanya angka kesembuhannya sangat rendah. Jadi biasanya kalau sudah epidermal gini, bagaimana caranya kulitnya itu tidak terkontaminasi dari infeksi dan aman terhadap dari kuman-kuman. Ini gitu. Lanjut. Nah ini biar nggak bingung. Dari epidermal tadi biasanya tampak kemerahan. Biasanya kalau kita kena sinar matahari yang berlebih, kemudian dari dermalnya ini sama mid dermal biasanya tumbuh gula. Kalau gula gini biasanya dermal superficial, kalau deep sudah mulai agak lebih dalam. Kalau dari deep dermal ini sudah mulai kerusakan. Ini biasanya kalau ini masih nyeri, kalau ini sarafnya sudah rusak, yang tadi ini sarafnya sudah rusak, biasanya tidak nyeri. Dok, enak dok, ini ternyata tidak nyeri dok, saudara saya sama-sama luka bakar ya. Yang ini kok sakit sekali. Ternyata tidak nyeri itu, ternyata luka bakarnya lebih dalam lagi. Gitu. Ya, jadi cara gambarnya pertama dari warnanya, ya
kemudian dari ada tidaknya gula, kemudian dari pengisian kapilernya, CRT-nya, dari sensasinya. Kalau ini dari DIP ini sudah tidak nyeri lagi, ini kita sudah dianggap, kalau cara gambarnya kan biasanya derajat 1, derajat 2, derajat 3, 2A, 2B, cara gambarnya kayak gitu biasanya. Kalau ini sudah dianggap sudah derajat 3, ya. Lanjut. Nah, ini cara gampangnya kalau kita ngomong ke pasien. Ini sudah dalam, ini sudah nggak nyeri. Jadi kayaknya apa ke pasien? Kita butuh waktu lama untuk penyembuhannya. Jadi jangan berpikir nanti, oh ya wes ini beres. Jadi ngomong, ini penyembuhan agak lama. Kenapa? Karena kerusakan kulitnya agak dalam. Jadi jangan berharap lama. Kalau cuma superficial ini, insya Allah cepat nanti. Ya, lanjut. Nah, ini untuk luas luka bakar, kita pakai rule of 9 seperti biasa ya. Kalau kelamin cuma 1%. Nah, biasanya kalau tidak, gimana kayak gini, ekstremitas superior dextra berapa persen? Total 9%. Tapi kalau cuma sedikit, kita pakai telapak tangan dari pasien. Jadi telapak tangan itu ya plus jarinya juga, jadi keseluruhan ini dari pasiennya. Kalau pasiennya bayi, pakai telapak tangan bayinya tadi. Kalau dewasa, bisa pakai telapak tangan kita evaluasi berapa persen. Jadi kalau nggak sampai keseluruhan, berarti kita pakai telapak tangan lagi. Kalau anak-anak, ini ada bedanya. Kalau anak-anak semakin kecil, ini perubahan persen luka bakarnya. Kalau kepalanya akan semakin lebih besar, karena posturnya pada anak-anak terlalu bayi, posturnya lebih besar. Biasanya kalau orang dewasa 9%, kalau 8 tahun 10%, 2 tahun 16%, kemudian bayi 1 tahun 18%. Lanjut. Nah, nanti kita evaluasi dari kedalaman dan luas luka bakar, kita evaluasi derajat ringan, sedang atau berat. Cara gampangnya kalau berat gini, biasanya kalau sudah 25%, ya, atau derajat 3, 5%, kemudian kena struktur-struktur penting, atau meskipun cuma kepala saja, tidak sampai tapi kena cedera inhalasi atau listrik tinggi, ya, lebih baik ini segera dirujuk karena memang luka bakar derajat berat. Kalau sedang berat harus dirawat di rumah sakit karena manajemennya agak banyak. Kalau derajat ringan, monggo kita kerjakan di klinik masing-masing. Nah, manajemennya. Manajemen kalau dulu pokoknya ada luka bakar langsung kita kerjakan luka bakarnya, fokus sama kulitnya. Kalau sekarang, kalau dari segi manajemen luka bakar kita pakai dari MSB, yaitu Emergency Management for Severe Burn Injury. Pasien luka bakar apapun kita harus evaluasi dari primary survey, secondary survey. Dari primary survey tetap kita pakai ABCDE, nanti secondary survey sama, pakai ampel, head to toe, kemudian kita lihat riwayat tetanusnya, kalau nggak punya kita kasih, kemudian dokumen transfer dan kemudian support, rujuk kalau memang derajat berat. Ini pada primary survey ini ketambahan. Selain dari ABCDE, kita evaluasi dari cairan, kemudian analgetik, kemudian tes laboratorium. Kalau memang berat, biasanya kita pakai NGT untuk monitor, atau takutnya nanti kalau tidak dipasang NGT, cairan di dalam lambung naik ke atas. Itu yang berisiko tidak aspirasi. Lanjut. Pada RW, yang penting adalah periksa jalan nafasnya. Aman apa enggak? Paling gampang kita ajak bicara. Kalau aman, alhamdulillah. Ya. Kalau memang tidak, paling gampang kita lakukan hektil, cinlif, jotra seperti biasa. Cuma kalau curiga terventilasi ini, kalau memang sudah jelas gangguan pada RW, kalau memang jenengan bisa intubasi, lakukan intubasi. Kita tidak pernah menyalahkan. Kenapa? Karena memang terjadi idem, kemudian kerusakan yang berat pada salurannya sehingga risiko obstruksi jalan nafas. Kalau memang itu bisa intubasi, lakukan apa-apa. Kemudian ini jangan lupa pasang rigid polar neck. Kenapa? Kalau memang berat biasanya atau trauma inhalasi, biasanya itu traumanya adalah trauma yang mekanisme induknya berat. Jadi mau tidak mau, meskipun itu aman, pasang dulu. Setelah pasang nanti evaluasi. Lanjut. Nah, kemudian dari breathing-nya lihat pergerakan di dada, cek saturasinya.
pasien datang atau di rumah atau di klinik, kalau memang kira-kira cedera inhalasi, lakukan kasih oksigen tekanan tinggi. Nggak usah ragu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian evaluasi pernafasannya. Kalau memang ada apa-apa, misalkan pada dada ternyata luka bakarnya sekeliling, itu kan resiko. Resiko apa? Fokus pada pernafasannya nanti tidak bagus. Ini baru nanti kita pertimbangkan eskarotomi. Yang terpenting pada breathing, masalah emergensi adalah pemberian oksigen tekanan tinggi. Tidak usah ragu. Kemudian untuk sirkulasi, meskipun ini luka bakar kena kulit, tapi kita harus evaluasi penyertanya. Evaluasi adakah perdarahan atau tidak. Kemudian evaluasi pulsasi, kemudian tekanan darah, kemudian CRT-nya kita evaluasi. Kalau kena ekstremitas, pertimbangkan eskarotomi. Kalau memang derajatnya sedang atau berat, pertimbangkan double IV lab. Kemudian pemeriksaan lab tadi, kemudian resusitasi seperti kita ketahui pakai Harman. Ya, lanjut. Kemudian untuk disability, evaluasi status neurologis. Lanjut. Kemudian dari exposure, lepas semuanya, bukan berarti lepas kemudian kita tidak pakai tidak pakai baju gitu ya. Lepas kita ganti yang tidak basah, hangat, bisa ya. Kemudian evaluasi kalau memang bagian atas jelas, jangan lupa kita lakukan lock roll. Kadang ada trauma di belakang daerah punggung atau vertebra kita tidak ketahui ya. Kemudian buat pasien merasa nyaman, kemudian sambil evaluasi pada seperti tadi dengan evaluasi luas luka bakar pakai rule of nine. Nah, untuk cairannya seperti biasa kita ketahui kita pakai Baxter 3 sampai 4 cc per kilogram badan plus luas luka bakar. Kalau anak-anak tambahi cairan maintenance-nya. Kemudian setelah biasanya kita bagi 8 jam pertama, 16 jam berikutnya. Evaluasi ini yang penting. Baxter itu merupakan suatu penentu bahwa kita ngasih cairan. Tapi evaluasi dari urin output, nadi, tekanan darah itu sangat penting. Kalau memang pasien itu masih dehidrasi, pertimbangkan tambahkan resusitasi. Jadi patokannya bukan Baxter. Kalau misalkan pakai Baxter dapat separuh, urin outputnya sudah cukup, ya setengah sampai 1 cc per kilogram badan dari urinnya, sudah nggak apa-apa kita kurangi. Jadi patokan yang sekarang itu bukan jumlah cairannya masuk berapa, tapi produksi dari urin output. Lanjut. Nah ini kalau nggak cukup tambahi cairan ekstra tadi. Kalau setelah melewati 24 jam baru kita tambahi larutan koloid. Kalau bisa albumin. Kenapa? Karena kerusakan pada kulit tadi, exposure yang banyak, resiko dari penurunan protein sangat tinggi, terutama albumin. Sehingga kalau memang ada kasih albumin. Lanjut. Ini analgesiknya. Kalau memang derajat luka bakarnya berat, biasanya kalau di rumah sakit besar kita kasih morfin. Tapi untuk jenengan, kalau memang kasih tidak apa-apa, ketorolak, antrain tidak apa-apa, analgetik ringan tidak apa-apa. Itu menurunkan dari derajatnya tinggi. Lanjut. Kemudian kalau kita DGD, pertimbangan untuk fotoronsen cervical tadi. Jadi kalau memang luka bakar derajatnya sedang berat tadi, resiko terutama ada terminalasi, pertimbangkan. Kemudian fotoronsen juga, pelvis dan foto lain sesuai dengan klinis. Lanjut. Kemudian ini tadi kita pasang NGT ya, setelah masuk ke sini tadi. Lanjut. Ini tanda-tanda dari trauma inhalasi. Kalau ada riwayat luka bakar api atau ruang tertutup, pertimbangkan trauma inhalasi. Kemudian luka bakarnya penuh, hampir keseluruhan, bulu hidungnya hilang, kemudian ada sputum atau jelaga biasanya. Ini pertimbangkan dilakukan intubasi. Kenapa? Kalau kita telat, intubasinya sulit nanti. Karena apa? Sudah sangat edem. Jadi pertimbangkan intubasi. Lanjut. Setelah primary survei aman, kita evaluasi dari secondary survei. Ampel biasanya ya. Riwayat alergi, pengobatan sebelumnya, adakah penyakit terdahulu,
kemudian last meal-nya, makan terakhir, kemudian lingkungan sekitarnya. Sambil kita evaluasi juga mekanisme trauma. Lanjut. Kenapa? Kebanyakan kita mikirnya luka bakar kok, terbakar kita fokusin. Akhirnya lupa ternyata ada trauma lain, terutama trauma servikal atau trauma pada ortopedi ya. Jangan lupa kita evaluasi lah, fungsinya lock roll tadi pada waktu adalah kita evaluasi adakah tusukan, misalkan jatuh dari pohon karena luka bakar, kena sengatan listrik, ternyata dia ketancap dari kayu, bisa seperti itu. Kemudian juga evaluasi dari trauma tubuh. Jadi jangan fokus sama luka bakar saja, kita harus evaluasi adanya trauma tajam sekaligus trauma tubuh. Lanjut. Nah, ini pertolongan awal luka. Pertama, pastikan keselamatan penolong. Kemudian orang yang ditolong. Yang penting kita selamatkan dulu. Kalau memang masih ada api, fokus matikan api. Kemudian tutup tubuh dengan selimut. Kemudian kalau memang ada bagian direndam pakai air, tidak apa-apa. Bisa dilakukan seperti itu. Kalau luka bakar karena listrik, pastikan sumber powernya sudah dimatikan. Kenapa? Nanti ini kita sifatnya menolong, kemudian kena listrik, kena juga ekstrumnya. Jadi pastikan dulu sumbernya, tidak usah ke susu. Kemudian lepas semua pakaian dan semua perhiasan. Karena pakaian-pakaian ini, kalau kita biarkan kita tidak ganti, ini sebagai sumber panas juga. Jadi tubuhnya sudah panas, kemudian kainnya tadi panas, kalau kita nggak lepas, akhirnya kain ini juga berusaha untuk tetap hangat tadi, hipertermi tadi. Ya. Kemudian siram dengan air mengalir, suhunya 8-15 derajat Celcius, ya air biasa, ya. Jangan pakai air dingin. Kalau memang kalau luka bakar biasa cukup 20 menit. Boleh kurang, boleh lebih, tidak perlu lama-lama ya, tapi rata-rata 20 menit sudah cukup. Kalau bahan kimia itu biasanya lebih lama, irigasi sekitar 1 jam. Irigasi aja. Itu lumayan menurunkan ya luka bakar. Jangan gunakan es. Kenapa? Sifatnya luka bakar kan panas. Panas yang tinggi, suhu yang tinggi, ketika dikasih es, suhunya sangat rendah sekali. Yang terjadi adalah nekrosis yang berlebih. Jadi jangan gunakan es, pakai air biasa. Ini suhu segini, ini air yang biasa. Hindari hipertermi. Ini pendinginan sampai 3 jam setelah trauma berlangsung. Kalau sudah lebih dari 3 jam, biasanya penyiraman tadi tidak efektif. Jadi efektifnya kalau kurang dalam 3 jam pertama ini kita pakai. Kalau lebih dari 3 jam, pendinginan tadi pakai air mengalir, kurang efektif. Ya. Kalau ada eskar, kalau di pertolongan awal, jangan diapa-apain, biarkan aja. Yang penting kita gunakan ini ya, lepaskan pakaian, ganti dengan handuk atau kain yang hangat. Ya. Prinsipnya pertama hentikan proses pembakaran, suhunya turunkan. Lanjut. Nah, ini proses elevasi pada cedera yang kena luka bakar itu ternyata sangat bermakna sekali. Biasanya kita kan jarang punya luka bakar beres sudah ya. Ternyata dari evaluasi kalau misalkan tungkainya itu kena luka bakar, kita lakukan elevasi, ternyata itu mengurangi dari kompartemen sindrom. Sehingga resiko terjadi eskarotomi sangat kecil. Kita evaluasi adakah kompartemen apa enggak, kalau enggak ada sudah biarkan aja. Kalau ada kompartemen baru, ternyata tindakan elevasi itu sangat membantu. Ya, kalau pada bayi, pada anak, pada luka bakar, kepalanya kita elevasi, terutama kena kepalanya, ya, itu juga mencegah terjadinya edema cerebri. Jadi pada luka bakar, pada anak-anak, tindakan kepalanya apa-apa, kasih elevasi, kasih bantal, itu sangat mengurangi terjadinya edema cerebri. Lanjut. Nah, pada area-area khusus ini, pada cedera inhalasi, ini risiko edema jalan nafas. Tidak usah tunggu kalau ada tanda trauma inhalasi, kemudian saturasi sudah menurun, lakukan intubasi. Kalau kita telat lakukan intubasi, malah nanti nutup, sangat sulit sekali intubasi, tracheostomi. Kemudian luka bakar area kemaluan termasuk perineum. Ini segera kita pasang kateter, tidak usah nunggu.
Kalau kita telat, nanti sulit pasang kateternya karena sudah edema. Kemudian kalau daerah kepala leher kasih elevasi seperti yang tadi, ya ini cedera edema cerebral, terutama pada anak-anak. Kalau dewasa sangat bermakna, tapi pada anak sangat bermakna sekali. Jadi jangan lupa elevasi. Lanjut. Kemudian untuk perawatan emergensi lukanya, ya aslinya adalah luka bakar itu steril, tapi lingkungan sekitarnya ini yang melihat apakah luka bakarnya ini steril ataukah luka bakarnya itu kotor. Kemudian untuk perawatan lukanya tidak perlu balutan yang modern apa-apa, tidak perlu. Kenapa? Karena kita itu trajektori itu adalah emergensi tadi, primary survey. Kalau memang aman monggo, tapi tidak perlu balutan yang bagus. Kemudian ini tutup bisa pakai plastik atau kain besi dengan nanti evaluasi untuk evakuasinya tadi. Bisa plastik atau kain bersih, ya bisa handuk apa pokoknya bersih. Yang penting ketika luka bakar ganti bajunya. Kalau memang rujukan tertunda lebih dari 8 jam, kebanyakan sudah 8 jam ini patokannya ya, yaitu melewati golden periodnya. Itu luka bakar sudah dianggap sebagai luka bakar terkontaminasi. Ini dipertimbangkan pemberian antimikroba topikal pakai salep antibiotik, ya sekaligus pembersihan luka. Kemudian direkomendasikan kalau luka bakar masih tetap pakai silver sulfadiazin, ya jangan menggunakan belut tekan, jadi tidak perlu sampai dibebat sampai elastik bandes, tidak perlu. Karena apa? Karena itu akan mengganggu sirkulasi terutama pada ekstremitas, di mana resiko kalau luka bakar ekstremitas adalah kompartemen sindrom. Jadi kayak seperti itu. Untuk pembalutan antimikroba ini memang kita sering kadang pakai krim sulfadiazin. Itu memang sudah pakai bisa seperti itu. Kadang ada lagi penelitian yang terbaru pakai MIBO, ya. Terserah, yang penting itu ada. Yang kedua bisa menutupin dari kulitnya. Intinya adalah patokannya adalah bagaimana kulitnya ini yang harusnya bersih, steril, kemudian karena dia kerusakan pada kulitnya, resiko terjadi kontaminasi. Nah, supaya mencegah kontaminasi, kita tutup. Bisa pakai SSD, bisa pakai MEBO gitu. Kalau memang luka bakarnya ringan, dari yang penelitian dok kadang itu kan pakai bubuk ya. Tanya itu Pak bubuk metro atau nebasetin ya. Yang saya tahu penelitiannya kalau luka bakar ringan bisa dikerjakan. Kenapa? Dia dari penelitian itu menunjukkan kalau metronidazol ya itu dikasihkan bersama dengan obat antioksidan seperti vitamin C sama vitamin E. Dengan kombinasi itu kalau kita kasihkan dia akan menghambat dari MDA. Mandolin aldehid, di mana itu merupakan suatu penanda terjadinya kerusakan sel. Ternyata kombinasi dari 3 obat tadi lumayan menurunkan dari kerusakan sel, sehingga mempercepat dari pertumbuhan dari epitel. Lumayan dipakai. Kalau secara umum yang pakai ini memang nggak ada, tapi kalau luka bakarnya ringan atau sedang bisa pakai seperti itu. Lanjut. Kemudian kalau memang tadi perlu rujukan, kita pertimbangkan apa aja syarat-syarat rujukannya tadi. Ya, kalau memang sudah dari 10%, lebih baik dirujuk. Kemudian area-area yang sangat penting, wajah, tangan, kaki, genitalia. Ya. Kemudian derajat 3 sudah tidak ada patokan langsung rujuk. Kemudian listrik, terutama tegangan tinggi. Ya. Kemudian bahan kimia, trauma inhalasi, atau dengan komorbid. Jadi meskipun ringan, dengan komorbid biasanya lukanya jadi jelek. Jadi pertimbangkan dirujuk. Kemudian dengan trauma yang lain seperti fraktur, atau anak-anak bisa, kemudian dimisalkan keluarganya tidak ada yang jaga, lebih baik dirujuk. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Saruli. Jadi detail luka bakar spesifik yang update terkini. Jadi saya kira kasus ini juga banyak dijumpai. Membahas begitu dalam luka bakar itu sampai dapat kabar katanya konten pemancar Telkomsel kebakaran. Sinyalnya wifi-nya, ya sinyalnya WA-nya lagi lag semua ini katanya. Iya kan, ya itu efek luka bakar.
Oke, untuk pembicaraan selanjutnya sebagai pembicara terakhir, sebagai bintang tamu salah satu dari organisasi profesi BPNI, kami persilakan kepada Ketua BPNI Cabang Kabupaten Probolinggo, Pak Haji Sugianto, Eskopders MM, mana beliau baru dilantik ya untuk wisuda di Malang kemarin ya. MM-nya selamat pagi, dan juga beliau menjabat sebagai periode 2022 sampai 2027 sebagai Ketua BPNI dan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Ketua KPRI, Sekretaris BCLKNU, dan juga merupakan ketua dari Rumah Cita NU. Saya persilahkan kepada Pak Gi untuk untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Karena waktunya sudah sore dan bahkan tadi kami lihat Dr. Isuki Ngantuk. Tangkap kamera. Nggak masuk. Ayo, terus ya. Ada beberapa Tadi sudah hal yang sudah disampaikan mulai dari siapa ini? pengalaman sampai Ya, plastis nggak? dan sekarang kolaborasinya. Kolaborasi dan komunikasi ini memang sudah biasa dilakukan dan kami yakin semua sudah melakukan. Oke. Ini sudah yang kami berikan yaitu komunikasi dan kolaborasi profesi kesehatan menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Next. Nah, ini konsep dasar kolaborasi. Next. Dari etimologi kolaboratif berasal dari istilahnya kolaboratif, berasal dari kata co dan labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga dan peningkatan kemampuan, sehingga kalau dari satu orang ya berkolaborasi dengan orang lain atau bahkan lebih dari dua, ini akan menjadi kemampuan, yaitu kekuatan yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Kata kolaborasi sering digunakan untuk menjelaskan proses ya pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor dan segala lintas. Karena apalagi di pembangunan kesehatan, bukan hanya kesehatan, di pembangunan segala bidang, kolaborasi ini sangat penting. Ya. Next. Oh, masih. Oke. Nah, sambil menunggu slide-nya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah terbiasa dengan kolaborasi ini. PPNI dengan ID, dengan IDE ya, termasuk dengan PDGI, ID dan lain semua di Kabupaten Probolinggo utamanya kita sudah sering melakukan, termasuk di kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib di pemerintahan maupun sifatnya yang hanya bersifat sementara, ya itu sudah sering dilakukan. Terutama hal-hal yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang kami bawakan, kita di rumah sakit, di Puskesmas dan di manapun Bapak sekalian bertugas, kita selalu berkolaborasi. Tidak mungkin kita bisa melakukan hal-hal itu hanya sendirian. Pasti kita bersama-sama. Ya. Kolaborasi itu merupakan pola hubungan yang unik ya dan kompleks dengan berbagai konsekuensi. Salah satunya yaitu konsekuensi yang bersifat material dan bersifat imaterial. Material bisa menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau kita sering berkolaborasi, komunikasi dengan sama teman dengan profesi lain, tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang kita dapat. Ya, mulai dari rasa kebanggaan, rasa senang sampai ada material yang kita dapatkan. Kolaborasi dapat optimal dan bisa berhasil dengan baik. Ada yang harus diperhatikan, yaitu kesepakatan dengan penuh kesadaran, rendah hati agar mereka bisa saling berbagi antar pihak tanpa ada pihak-pihak tertentu yang merasa terpaksa dan tertekan. Nampaknya harus baik sama. Next. Kalau sudah STM, sebentar lagi pensiun Pak.
kurang 4 tahun. Konsep dasar kolaborasi yaitu ada 2 prasyarat umum. Yang pertama menetapkan tujuan, sehingga kalau kita ingin berkolaborasi dengan siapapun, dengan organisasi apapun, kita menetapkan tujuan dulu. Contoh, di LKNU, kebetulan Dr. Sahrudi ini, beliau adalah konsultan kami di rumah kita. Dalam 1 tahun kita bisa rata-rata menghitung 700 anak, dan itu gratis. Salah satu donatur kita ada beberapa dokter di sini. Ya. Tidak akan kami sebut satu persatu, tapi ada banyak dokter yang telah menjadi donatur kami. Karena Dr. Sahrudi, walaupun rata-rata 700 tidak pernah kami bayar, Pak. Dan bahkan kami ributi sering. Makanya di rumah dokter dia, oh siap. Inilah yang kebanggaannya, kebanggaan kerjasama. Yang kedua yaitu memiliki kesamaan persepsi deskripsi yang lengkap tentang prakondisi. Jadi prakondisi awal ini adalah menjadi langkah awal yang ditentukan. Bagaimana selanjutnya langkah-langkah ini akan diambil. Prakondisi. Next. Nah, komunikasi. Saya yakin ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak berkomunikasi dalam 1 hari saja atau dalam 1 jam saja. Pasti berkomunikasi. Nah, komunikasi barangkali sedikit ada yang bisa mendefinisikan komunikasi. Apa itu komunikasi? Biar kita tidak ngantuk. Salah satu aja. Monggo, siapa? Monggo Dr. Risa, coba Dok. Tidak apa-apa. Harus susahnya apa komunikasi? Nanti yang bisa langsung dapat download ya Dok ya. Karena Dr. Risa ini termasuk juga pimpinan kami di Care Foundation. Beliau ketua kami. Kami juga bagian dari beliau. Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai kesepahaman. Itu komunikasi. Next, ini. Asal kata komunikasi dari bahasa Inggris itu communication, ya, di bahasa Latin communicare, yang bermakna membagi sesuatu dengan orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar-menukar, memberitahukan sesuatu untuk seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman, dan sebagainya. Kalau orang Madura, pacapa, elakonin bareng. Intinya itu, dari komunikasi kolaborasi itu, pacapa, bareng, elakonin bareng. Itu intinya. Next. Nah, ini tadi, definisi dari komunikasi adalah suatu proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai kesepahaman. Next. Ini unsur-unsur dalam komunikasi itu ada sumber. Sumber itu komunikator. Jadi kita kalau saat ini kami adalah menjadi komunikatornya, kemudian ada pesan. Apa yang kita sampaikan? Itu adalah pesan, kemudian ada komunikat, itu adalah penerima. Kemudian ada channel, media, saluran. Saat ini salah satu contohnya yaitu pakai main, pakai LCD. Kemudian efek, ada efek komunikasi, ada 4 efek komunikasi. Ya. Kemudian 4 balik, ada feedback. Kemudian lingkungan kita bagaimana nyaman dan next. Nah, ini tipe-tipe dalam berkomunikasi, yaitu ada komunikasi dengan diri sendiri. Apa contohnya komunikasi dalam diri sendiri? Barangkali ada yang bisa. Mana, Ibu? Komunikasi dalam diri sendiri. Ya, intrapersonal, berdoa, mimpi, ya. Itu komunikasi dalam diri sendiri. Kemudian ada komunikasi antar pribadi. Kami dengan panjenengan semua, baik 1, 2 orang, 3 orang atau lebih. Nah, ini komunikasi antar pribadi. Kemudian komunikasi publik, ya, itu melalui media, konser, debat, gitu. Kemudian ada komunikasi massa, itu melalui media massa, ya, penyiar radio, televisi, dan lain-lain itu adalah komunikasi massa.
Yang biasa demo pasti sudah biasa komunikasi massa. Siapa yang sering ikut demo? Tapi kalau ibu-ibu yakin sering demo massa. Next. Nah, ini rumusan strategi dalam komunikasi yaitu proses tidak mudah, tidak selalu lancar, diperlukan perencanaan yang matang. Oleh sebab itu diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk khalayak atau komunikan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi menurut Perusahaan 2010 yaitu adalah pengenalan khalayak. Jadi komunikannya siapa? Lawan bicara kita siapa? Itu kita harus mengenal. Kami dengan para Bapak Ibu dokter tentu berbeda pada saat kami berkomunikasi dengan masyarakat, para petani dan lain-lain ya. Itu pasti berbeda. Kemudian menyusun pesan, ya pesannya apa? Disusun yang sistematis sehingga mudah dimengerti. Pakai bahasa yang mudah dimengerti. Jangan bahasa-bahasa kalau dengan petani pakai bahasa Inggris itu akan sulit dimengerti. Ya, pesan tidak akan nyampe. Yang penting intinya pesan itu nyampe. Ya, menetapkan metodenya pakai apa? Nah, ini ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal pakai bahasa tubuh. Kalau verbal itu langsung dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan bahasa. Ya, kemudian kalau tertulis itu dengan flat banner dan lain-lain. Dan kalau visual itu pakai indera penglihatan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang penglihatan ya, indera ini sangat penting. Yang ini bukan indera safera. Next. Nah, seputar kolaborasi antar profesi. Kolaborasi interprofesi adalah kerjasama antar profesi kesehatan dari latar belakang yang profesi yang berbeda dengan pasien, keluarga pasien untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik. Ini menurut WHO 2010. Kolaborasi interprofesi yang baik dapat menurunkan angka mortalitas, angka komplikasi, lama rawat di rumah sakit, durasi pengobatan, serta mengurangi biaya perawatan, meningkatkan kepuasan pasien. Tim profesi kesehatan mengurangi ketegangan konflik di antara tim kesehatan. Misalnya 2018. Jadi sangat penting kita untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai profesi. Ya, profesi kesehatan banyak. Ya, ada ID, PPNI, Palteki. Ya, kita selalu berkolaborasi. Dalam skop yang kecil saja, kami kegiatan sosial itu sering berkolaborasi dengan IAI, dengan ID, PPNI, bareng-bareng. Nanti ada gambarnya. Ya, menurut WHO ini salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kolaborasi interprofesi perlu diadakan praktek kolaborasi sejak dini melalui proses pembelajaran dengan melatih mahasiswa